Halo teman-teman pecinta sepak bola, selamat datang di channel Bola Kaki, channel yang berisi perkembangan informasi dan prediksi pertandingan sepak bola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam olahraga, salam sepak bola. Bersama saya Mas Nanang tentunya di channel Bola Kaki. Sebelum lanjut teman-teman, bagaimana kabarnya, keadaan teman-teman hari ini, khususnya pecinta sepak bola tanah air, Timnas Indonesia. Saya harap teman-teman dapat beraktivitas bagaimana biasa, berkumpul bersama keluarga dan selalu dalam keadaan sehat. Terima kasih saya ucapkan kepada semua teman-teman yang sudah menonton video saya dan sudah memberikan dukungan dengan cara menekan tombol like serta subscribe. Timnas Indonesia adalah salah satu atau satu-satunya dari tim Asia Tenggara atau kawasan ASEAN yang berhasil lolos menuju round ketiga. Itulah ulasan yang ingin saya sampaikan. Teman-teman, kita tahu bersama bahwa tim nasional Indonesia setelah tanggal 11 Juni yang lalu telah berhasil masuk pada round ketiga. Dan di round ketiga ini, Timnas Indonesia Senior memastikan diri sebagai salah satu atau satu-satunya dari perwakilan ASEAN atau Asia Tenggara yang berhasil lolos menuju round ketiga. Memang ketika fase kedua, banyak tim-tim dari Asia Tenggara yang masih berkompetisi, negara tetangga kita tentunya, negara jiran Malaysia, kemudian ada Vietnam yang satu grup dengan kita, kemudian yang ikut berkompetisi adalah Thailand. Malaysia dan Thailand, dua-duanya gugur pada fase kedua dan tidak mampu melanjutkan pada round ketiga. Malaysia sendiri sudah putus harapan untuk lolos ke round ketiga karena memang tidak mampu lolos karena ketika pertandingan terakhir mereka hanya menang 3-1 melawan China Taipei. Sementara Thailand, kita tahu bersama juga menang 3-1 dengan Singapura. Walaupun sesama ASEAN, ternyata kompetisi persaingan di sini cukup ketat teman-teman. Di media massa terlihat bagaimana atmosfer suasana antara beberapa negara sebagai pendukung atau supporter yang saling memberikan komentar, dan harapannya adalah kita semua sebagai timnas Indonesia tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Kenapa? Tetaplah kita fokus pada timnas Indonesia yang sudah mampu lolos dan memperbaiki diri. Dengan memperbaiki diri, memperbaiki tim, menutupi segala kekurangan-kekurangan, itu jauh lebih bagus dan produktif ketimbang harus melayani tanggapan-tanggapan dari tentunya supporter-supporter negara lain. Oke teman-teman, di round ketiga nanti Timnas Indonesia dipastikan akan berhadapan dengan 18 negara. Dari masing-masing pot kita tahu bersama, Indonesia berada di pot 6, satu grup dengan Korea Utara dan juga Kuwait. Ini adalah pot yang paling rendah karena memang secara peringkat Indonesia nomor rendah nomor 2. Artinya secara hitung-hitungan memang tim Indonesia tidak terlalu dipandang sebelah mata. Tetapi jangan salah, 1 tahun terakhir Timnas Indonesia sudah menunjukkan grafik perkembangan yang luar biasa. Berhasil mencuri perhatian dunia, berhasil membalikkan semua prediksi pengamat-pengamat sepak bola Asia yang dianggap tadinya Indonesia bukan siapa-siapa, dan ternyata dimulai dengan Piala Asia U20 yang kemudian naik pada Piala Asia Under-23. Kita tahu kita berhasil masuk pada semifinal. Ketika di perempat final kita berhasil menyingkirkan Korea Selatan yang menjadi favorit juara, dan pada fase grup kita berhasil menumbangkan Australia. Ini bukan sebuah hal yang tiba-tiba, itu adalah sebuah proses yang dilakukan oleh Sintayong tentunya. Demikian juga ketika Piala Asia, Timnas Senior berhasil masuk 16 besar, lolos dari fase grup. Ini bukan sebuah kebetulan, ini sebuah proses yang sudah direncanakan, dirancang, dan diprediksi, di mana dengan kekuatan pemain-pemain naturalisasi, pemain-pemain diaspora yang sudah dimasukkan dan menjadi warga negara Indonesia, Indonesia mampu berbuat banyak. Nah teman-teman, di Piala Asia kemarin Indonesia berhasil masuk di 16 besar.
16 besar itu cukup mencuri perhatian mata dunia. Piala Asia, Indonesia yang tadinya bukan dianggap siapa-siapa seperti saya katakan tadi, mampu mencungkir balikkan semua prediksi pengamat. Dan yang terakhir, Indonesia satu-satunya wakil ASEAN. Ingat teman-teman, wakil ASEAN menuju Piala Dunia 2026. Memang banyak negara, ada 2 negara menurut catatan yang dari ASEAN yang pernah masuk pada round ketiga, itu adalah Vietnam dan Thailand. Tapi jangan salah, mereka semua adalah jadi lumbung gol. Mereka semua jadi bulan-bulanan, menjadikan sebagai lumbung gol untuk tim-timnas besar seperti Korea Selatan dan juga Jepang. Hingga di hasil akhir mereka menjadi juru kunci dan tidak mampu berbuat banyak. Harapannya Indonesia belajar dari itu. Timnas Indonesia, PSSI belajar dari Thailand dan juga Vietnam yang juga pernah lolos pada round ketiga, tetapi tidak memberikan hasil yang maksimal. Bahkan mungkin menjadi juru kunci. Belajar dari itulah PSSI sudah memperkirakan, sudah memperhitungkan hingga Ketua PSSI, Bapak Erick Thohir, dan juga komponen PSSI merancang bagaimana ketika menghadapi round per round. Karena kita tahu pengalaman Bapak Erick Thohir ketika manajemen beberapa klub, tentu dengan pengalamannya dan lobby-lobbynya, lobby senyapnya yang kita kenal, berhasil mendatangkan pemain-pemain grade A. Dan ini bukan pekerjaan yang biasa. Jujur, tidak semua bisa melakukan itu. Dan alhamdulillah, Indonesia tahap demi tahap, tetapi langkah pasti berhasil menempatkan diri masuk pada round ketiga, dan insya Allah kita doakan akan selalu bersaing karena peluang itu ada. Peluang itu ada. Juara grup, runner up, kemudian peringkat 3 dan 4 diambil menjadi 2 grup. Yang diambil adalah juara 1 di masing-masing grup untuk lolos hingga 8. Runner up-nya diadu untuk masuk ke playoff. Artinya semua sangat terbuka untuk timnas Indonesia. Ini bola bentuknya bulat, apapun bisa terjadi. Tetapi tentu rancangan yang penting, persiapan yang matang, mental pemain, suasana tim, kerjasama dengan federasi, ini yang perlu membentuk dengan motivasi yang sama, dengan kekuatan supporter yang militan, semuanya bukan tidak mungkin. Kita tahu Indonesia 5 kali menjadi pertandingan tandang dan 5 kali away. Artinya kesempatan itu terbuka lebar. Itulah informasi yang dapat saya sampaikan untuk teman-teman. Terus dukung timnas Indonesia, kibarkan merah putih, Garuda selalu di dada. Bersama saya Mas Nanang, salam olahraga, salam sepak bola.